Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam mengikuti kegiatan belajar terkait salat fardu 5 waktu pada pertemuan pertama kali ini. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa agar kita selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Sebelumnya, setelah kita berdoa agar suasana pembelajaran kita fresh, mari kita peregangkan tangan dulu agar suasana pembelajaran ini semakin kita semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Oke, 1, tangan di atas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Bagaimana Zaid? Oke, kamu sudah segar? Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak absen dulu ya, agar kegiatan belajar ini siapa yang tidak hadir. Coba sekarang Epri Maulana. Oke. Fakhri Zaid. Oke. Hilal Maulana. Muhammad Nanda Mulia. Muhammad Fahrijal. Muhammad Zidan. Muhammad Zikri Al-Barokah. Oke. Putra. Oke. Soeharto. Oke. Wildan Khairul Rizki. Oke, baik, terima kasih. Semuanya hadir semua ya, sangat semangat sekali, semangat. Baik, tolong perhatikan gambar sekarang ini agar kalian dapat memahami dalam pembelajaran ini. Nanti diamati oleh kalian semua, diamati lalu setelah kalian mengamati, tulis di buku kalian terkait hasil pengamatan kalian, lalu nanti tanyakan ke Bapak, oke? Dimulai dari sekarang, silahkan. Sudah cukup? Oke. Bagaimana kamu tadi melihat gambar apa? Oke, baik sekali. Kamu? Oke. Coba yang di belakang tuh, yang di belakang. Coba kamu siap. Tadi kamu bagaimana mengamati ketiga gambar tersebut dari awal sampai ke gambar yang ini? Gimana? Apa? Oke, baik sekali. Semuanya kita sudah mengetahui di situ ada kaitannya kedua gambar ini tentang sholat. Nah, pada pembelajaran kali ini yaitu kita tentang sholat. Lalu bagaimana tadi selain tadi yang kamu ungkapkan hasil pengamatan gambar kamu, tanggapan dari ketiga gambar ini selain sholatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kamu amati dari ketiga gambar ini selain yang tadi kamu sebutkan? Apa? Oke, iya. Oke, ya, baik. Kamu gimana? Yang kamu? Oke, waduh. Ada sekali ya semuanya ya. Bagus semua nih. Ya. Nah, apa yang Bapak tadi sebutkan dari ketiga gambar ini, yang gambar pertama, yang gambar kedua yaitu terkait tentang sholat. Sholat 5 waktu. Makanya pengertian daripada sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu secara bahasa, sholat adalah doa.
Setiap sholat itu doa. Orang melaksanakan sholat artinya berdoa. Itu menurut bahasa. Betul, menurut bahasa. Lalu apa pengertian sholat menurut istilah? Yaitu merupakan sebuah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Itu menurut istilah. Penjelasan menurut istilah salat fardu 5 waktu tersebut. Jadi dari keseluruhan perkataan perbuatan seseorang yang diawali dari niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu salat secara istilah. Lalu salat yang diwajibkan sebanyak 5 waktu sehari semalam. Yaitu apa yang biasa kita kenal? Apa? Yang pertama, sholat apa? Semuanya ada 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu satu hari satu malam kita melaksanakan sholat 5 waktu. Yaitu sholat apa tadi? Hah? Zuhur. Zuhur, asar, maghrib. Apa kamu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, terima kasih. Nah, itu pengertian sholat fardu. Dan sholat fardu wajib bagi siapa? Bagi manusia muslim, laki-laki dan perempuan. Kamu laki-laki kan? Nah, wajib kamu sholat 5 waktu. Kamu perempuan, wajib. Yang perempuan wajib sholat 5 waktu. Laki-laki dan perempuan wajib sholat 5 waktu. 1 hari 1 malam. Nah, sholat fardu wajib. Jadi hukumnya dalam hukum sholat fardu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin seluruh dunia ini. Lanjut. Nah, sholat fardu tadi kamu laki-laki dan perempuan wajib. Yang tidak wajib untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, yaitu sholat fardu, belum wajib bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kalau kamu kan sudah besar lah, jangan kecil lagi kamu mah, sudah besar. Namun jika anak sudah berumur 7 tahun, hendaklah mulai diperintah mengerjakan sholat. Jika sudah mencapai umur 10 tahun, hendaklah dipukul. Kenapa dipukul? Kalau dia tidak mau mengerjakan sholat, dipukul pakai alat, pakai kayu, pakai umpama yang lainnya. Agar kenapa? Agar terbiasa melaksanakan ibadah sholat. Kenapa harus dipukul orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat umuran 10 tahun ke atas? Karena saking wajib-wajibnya Allah memerintahkan kepada umatnya, Allah memerintahkan kepada hambanya, yaitu umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah sholat fardu 1 hari 1 malam 5 waktu. Nah, itu jadi kewajiban kita semua laki-laki dan perempuan kaum muslimin seluruhnya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ini dalilnya, dasar hukum dalam Al-Quran. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagaimana? Coba kamu baca. Ya. Oke, terima kasih. Kamu artinya? Oke, bagus sekali. Ini Quran surat An-Nisa ayat 103 ini tentang bagaimana dasar hukum daripada sholat 5 waktu, yaitu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini ketentuannya. Jadi wajib kitaban mawquta. Yang selanjutnya syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat, ada syarat untuk melaksanakan ibadah sholat yang dilaksanakan oleh seluruh manusia yang khususnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang wajib untuk melaksanakan ibadah sholat yang pertama adalah beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau
tidak Islam, ya tidak wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Ngapain? Kamu wajib melaksanakan ibadah sholat karena kamu apa? Islam. Tapi kalau selain non-Islam, non-Muslim itu tidak wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah ini syarat wajib sholat. Yang kedua, telah memasuki akil balik. Balik. Kamu sudah balik kan? Sudah balik belum? Umuran 12-13 tahun itu sudah balik. Sudah balik gitu mah. Sudah tahu kan? Ini baik tidak? Baik. Ini buruk. Iya, itu kan mumaid. Nah, salah satu syarat wajib sholat yaitu telah memasuki akil balik. Namun bagi anak yang melaksanakan tetap sah sholatnya, dan bagi anak-anak selama sudah mumaid mampu membedakan. Tadi itu kamu mampu tidak membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka syarat wajib sholat itu selain beragama Islam yaitu sudah akil balik. Yang selanjutnya tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius dan sebagainya. Nah itu yang menjadikan hilangnya akal seseorang tidak dijadikan wajib syarat sholat. Seperti akibatnya apa? Orang gila, terus orang pingsan, efek obat bius, terus orang mabuk. Nah, yang demikian itu hilang yang mengakibatkan hilang akalnya menjadi gila, pingsan atau terkena obat bius. Maka kalau misalkan ada orang gila yang sedang pingsan, sholat dan sebagainya itu tidak wajib melaksanakan sholat. Maka syarat wajib sholat tidak hilang akalnya. Gitu. Tidak hilang, normal. Harus normal. Normal. Kalau orang gila karena disebabkan, nah ini mengkonsumsi memabukkan umpama, nah itu mah dia tidak wajib melaksanakan sholat, tapi ketika sudah sadarnya wajib mengkodonya, gitu. Wajib mengkodonya. Yang selanjutnya syarat sah sholat. Bagaimana syarat sah sholat? Tadi syarat wajib sholat bagi orang yang wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Tadi yang sudah disebutkan sekarang syarat sahnya sholat. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Maka bagaimana sholat ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menuju sahnya sholat. Ada beberapa sahnya sholat. Yang pertama beragama Islam, sama tadi dengan syarat wajib sholat laki-laki maupun perempuan. Mumaid, syarat sah sholat mumaid. Yang kedua dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, antara baik dan buruk, antara untung dan rugi dan seterusnya. Dia itu sudah bisa membedakan, maka sah sholatnya ketika dia sudah sholat mumaid sholatnya. Yang selanjutnya tidak hilang akalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang selanjutnya yang keempat syarat sah sholat selain tadi yang sudah disebutkan yaitu sudah masuk waktu sholat. Ketika kamu melaksanakan sholat duhur maka kamu harus berada pada waktu sholat apa? Hah? Nah, iya sholat duhur. Kalau sholat asar mah ya tuh waktu kamu sholat duhur sholatnya di waktu asar atau tidak sah itu mau sholat duhurnya karena sudah ada di waktu asar gitu. Jadi masuk syarat sah sholatnya, syarat sah sholat seseorang sudah masuk waktunya. Yang selanjutnya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar sebelum kita melaksanakan sholat maka kita harus berwudu dulu. Berwudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas besar kita harus mandi janabah atau mandi besar. Yang selanjutnya suci dari najis. Tadi dari hadas, sekarang dari najis. Kalau tubuh kita, jiwa raga kita, badan kita itu suci dari hadas. Kalau pakaian dan tempat kita harus suci dari najis. Seluruh najis, baik najis mukhafafah, mutawasithah, mughaladah dan semuanya harus suci, terhindar dari najis, dari pakaian maupun tempatnya. Maksudnya menutup aurat. Aurat untuk seluruh tubuh dalam laki-laki itu dari pusar ke atas dan dengkul ke bawah. Itu harus tertutup. Tapi alangkah baiknya, lebih baiknya ketika kita melaksanakan ibadah sholat,
maka berpakaianlah rapih dari tubuh laki-laki sebagaimana yang kita sudah laksanakan. Kalau perempuan menutup auratnya dan ketika sholat hanya dua, yaitu telapak tangan, telapak kedua tangan, dan wajah. Itu tidak boleh tertutup, harus terbuka. Selain daripada itu harus menutup aurat. Bagaimana kalau kebuka? Maka tidak sah sholatnya. Terus menghadap arah kiblat sudah harus ketika semuanya laksanakan sholat kita harus menghadap kiblat. Lalu selanjutnya niat. Kalau kamu tidak niat sholat duhur, umpama kamu tidak niat sholat duhur, Allahu Akbar umpama langsung aja gitu. Nah itu tidak sah sholatnya. Niat itu di dalam hati, mempadukan talafuz bilisan, diucapkan dalam mulut, ditakrirkan dalam hatinya gitu. Jadi niat kita melaksanakan sholat. Tertib sewaktu menunaikan sholat. Tertib dari apa yang tadi sudah didefinisikan terkait sholat, harus tersusun dari awal sampai akhir rukun-rukun sholatnya. Tertib. Kalau tidak teratur, ya tidak sah sholatnya. Masa takbiratul ihram langsung ruku, baca Fatihah, tidak boleh. Harus tersusun dari takbiratul ihram, terus membaca suratul Fatihah, ruku, terus dan sebagainya sampai mengucapkan salam. Harus tertib sesuai urutannya. Selain daripada itu, mualah, tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat. Nah, mualah itu berkelanjutan dari awal sampai akhir, tidak terputus-putus. Tidak terputus-putus, tidak terus lama-lama atau berhenti dulu kemana dulu, tidak boleh gitu. Maka itu tidak sah sholatnya. Tidak berbicara kecuali berkaitan dengan bacaan dalam sholat. Berbicara, hei kamu jangan berisik. Nah itu batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Yang selanjutnya tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat. Gerakan kecuali gerakan dalam rukun yang dirukunkan oleh sholat itu boleh. Selebih daripada itu tidak sah sholatnya. Gitu. Tidak mengunyah makanan, ataulah tidak makan dan minum kamu. Ketika sholat kamu makan minum, tidak boleh itu nyemil. Jangan itu mah, jangan. Dan selanjutnya perkara masih itu syarat sah sholat. Yang sekarang perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat, yang pertama datangnya hadas kecil maupun besar ketika kamu melaksanakan sholat. Allahu Akbar, keluar dari dubur, nah itu batal. Nah, batal pembatalan sholat. Yang selanjutnya menempel najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. Ada umpama cecak di atas kita membawa kotoran, trek ke tubuh kita mengetahuinya, batal itu mah tidak dimaafkan, apalagi pas mau disingkirkan hancur gitu. Pasang lagi atau baterai itu. Yang selanjutnya mengeluarkan ucapan lebih dari 2 kata selain daripada bacaan sholat dan sudah ditentukan, itu tidak jadi masalah. Kalaupun selebih daripada itu tidak dimaafkan. Umpama walaupun satu kalimat, satu kata, tapi yang dipahami. Umpama tadi itu, woi berisik. Nah batal itu, woi berisik umpama itu. Nah, tidak boleh, itu batal sholatnya. Tertawa lebar ketika dalam sholat, bercanda sama teman kamu tidak boleh. Batal sholatnya itu. Makan minum tadi sudah disebutkan, batal. Ketika melaksanakan dalam sholat, makan dulu, tidak boleh. Murtad ketika dalam sholat, keluar keimanannya daripada keimanan dan keislamannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musyrik umpama ketika sholat, musyrik tidak boleh, batal itu. Yang selanjutnya gila ketika dalam sholat, Allahu Akbar, melaksanakan sholat, ngomong gitu. Jadi langsung hilang akalnya. Nah, itu batal sholatnya. Berpaling dari arah kiblat, arah kiblat. Batal sholatnya. Posisi kita boleh berkiblat, sedang bercanda dengan teman kamu, umpama tidak boleh itu. Bergeser, keluar dari sholat, batal sholatnya. Tersikapnya pakaian sehingga terbuka aurat ke atas, ada angin, lama umpama itu. Tidak boleh itu, batal sholatnya. Meringkas rukun sholat seperti ruku dan tidak dijadikan satu sehingga dari ruku langsung sujud. Ruku
Tidak i'tidal dulu, langsung sujud. Tidak boleh. Tidak boleh itu, mah. Itu meringkas rukun sholat. Maka hal yang demikian membatalkan sholat. Ragu terhadap niat yang telah dilakukan, misalkan duhur atau asar nih. Kamu kelupaan umpama. Ingatnya asar, ternyata kamu duhur. Ini asar apa duhur? Ini asar apa duhur ya? Oh, gimana ini? Nah, itu ada sebuah keraguan dalam diri kita, maka keraguan yang tidak diyakinkan ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka batal hukumnya seperti itu. Mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya, misalkan sholat duhur niatnya diganti dengan sholat gerhana matahari, batal dengan tujuan yang lainnya. Nah, ini yang selanjutnya, niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya. Bimbang dalam sholatnya, menggantungkan pembatalan sholat pada suatu perkara, sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat, sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersinah gurau, mencampur adukan rukun sholat sampai yang seperti tadi, kafir, sengaja memanjangkan rukun yang pendek, tidak boleh itu mengucapkan salam sebelum waktunya, batal itu sampai pembatalan hal yang membatalkan dengan sengaja kembali duduk tasawuf awal pada saat sudah dalam kondisi berdiri, maka itu tidak boleh. Ada gerakan yang melebihkan dalam sholat, tidak boleh, batal hukumnya sholat. Bagaimana apa yang dibacakan oleh sampaikan oleh Bapak tadi bisa dipahami? Sekarang kalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Ya silakan dari kamu. Apa? Oh iya. Nah, tidak boleh kalau tadi itu kan pembatalan. Ketika seseorang sholat terkena najis, terkena najis, kotoran cecak umpama, itu mah kotorannya tidak bisa disingkirkan, maka ya batal sholatnya. Apa maksudnya? Oh itu. Nah kalau ada burung singgah, burung hidup nih, ketika kamu sholat umpama di masjid kan ada suka ada burung gereja ya, ada burung itu. Nah singgah, tak sebentar, langsung lagi umpama sebentar, kena bahu kamu, langsung terbang lagi, kamu tidak apa-apa, tidak jadikan batal itu mah, tidak jadikan batal. Tapi kalau misalkan si burung itu diam sampai buang kotoran, maka itu batal gitu. Nah, mungkin itulah pertemuan kali ini. Siswa-siswa yang saya banggakan, bagaimana? Ya betul. Jadi kesimpulannya, sholat adalah menurut bahasa yaitu doa. Setiap kali sholat, boleh dikatakan kita yaitu berdoa secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, sholat itu adalah perbuatan, perkataan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri ucapan salam. Nah, itu sholat menurut istilah. Bisa ya? Bagaimana? Oke. Nah, baiklah adik-adik, anak-anak atau siswa-siswa yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah pelajaran kita pelajaran yang pertemuan pertama ini sudah selesai terkait pengertian dasar hukum, syarat sah wajib sholat ya, syarat sah sholat betul Pak, sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Nanti di tempat kalian masing-masing dipahami lagi beberapa poin-poin yang harus dituliskan agar nanti ketika kalian dites oleh Bapak bisa dan dapat menjawabnya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan dan berdoa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.